Saudara, pelaksanaan PPDB juga ikut menjadi sorotan lembaga legislatif yaitu DPRD Kepulauan Bangka Belitung yang juga ikut mengamati dan mengawasi bagaimana jalannya PPDB di Bangka Belitung. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Komisi 4 DPRD Bangka Belitung, Bapak Marsidi Sattar. Selamat pagi, Pak Marsidi. Pagi. Ya, ini saya mengganggu waktu Anda, walaupun sebentar lagi Anda sudah mau berangkat ini, Pak Marsidi. Kita berbincang terkait dengan PPDB. Saat ini kan sudah berlangsung, Pak, PPDB jalur afirmasi dan juga prestasi. Nah, ini dari lembaga DPRD bagaimana kemudian mengamati berlangsungnya proses dari penerimaan siswa baru ini, Pak Marsidi? Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu daripada fungsi DPRD ya, itu adalah penganggaran, kemudian pengawasan. Dan kita tahu bahwa anggaran pendidikan ini sangatlah besar di APBD kita ya, hampir 25%. Nah, oleh karena itu kita perlu mengawasi, terutama dalam hal PPDB ya untuk tahun ajaran 2024-2005, di mana hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tahun kemarin misalnya adanya para demo, ketidakpuasan daripada masyarakat, daripada calon siswa SMA, SMK ya. Nah, kita tidak mau terulang. Oleh karena itu kami di Komisi 4 yang kebetulan bermitra dengan Dinas Pendidikan sudah mengadakan rapat ya hari Sabtu kemarin dan sudah ada keputusan. Beberapa keputusan yang menjadi usulan daripada kami anggota DPR ya yang ada di masyarakat ini. Pertama, kita minta adanya keterbukaan dalam penerimaan PPDB ini. Kenapa demikian? Belajar dari tahun kemarin bahwa ketika siswa itu sudah melalui proses PPDB, ternyata ada SMA, SMK yang tidak membuka pengumuman itu, artinya pengumuman itu tidak terbuka. Nah, ketika pengumuman itu terbuka, apa sebabnya seorang siswa tidak dapat diterima di sebuah sekolah, itu kan jadi jelas. Dia akan bertanya sebelum waktu pengumuman, oh saya tidak dapat itu karena mungkin jarak zonasinya saya tidak terpenuhi. Ya, kemudian kalau jalur prestasi saya tidak memenuhi syarat. Ya, kemudian kalau jalur afirmasi misalnya, ada hal yang saya ingin masyarakat itu paham, jangan sampai ada hal-hal yang menodai, seperti misalnya KK yang dibuat itu KK yang sengaja disetting untuk masuk ke sebuah SMA yang ada donasinya. Nah, kita tidak mau itu. Makanya harus ada keterbukaan. Ya, dari masyarakat juga terbuka, dari pemerintah provinsi yang mengelola PPDB ini juga harus terbuka. Ya. Nah, kemudian saran kami yang lain, ya, karena sudah merupakan keputusan gubernur, dalam keputusan gubernur ya tentang PPDB ini sama dengan tahun kemarin, di dalam satu rumbel itu harus 36 kursi atau 36 siswa. Tidak boleh ada sekolah negeri khususnya SMA ya negeri yang mengurangi. Misalnya dimasukkannya 32 atau seperti tahun kemarin di Belitung Induk ya, di Belitung SMA Negeri 1 itu 32. Ya, artinya ada 4 hak siswa ya yang tidak digunakan. Itu kan hak ya, 4 kursi itu hak. Nah, kita bukan berarti mau mematikan yang swasta, tidak, karena untuk tahun ini daya tampung ya daripada siswa kita yang lulus dengan daya tampung itu cukup tersedia. Jadi kalau kita hitung secara totalitas, tidak ada tahun ini siswa kita yang tidak sekolah kalau dia memang mau sekolah. Ya. Baik, Pak Marsidi, dari beberapa saran tadi masih berbentuk saran begitu Pak ya, terkait dengan keterbukaan dan juga penyediaan kursi begitu di setiap ruang belajar. Ini bagaimana kemudian tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah agar kemudian saran dari DPRD itu bisa betul-betul mereka laksanakan? Ya, alhamdulillah. Jadi karena kita komitmen ya, apapun yang menjadi keinginan ya daripada Dinas Pendidikan yang sesuai dengan aturan, kami di Komisi 4 selalu mensupport. Nah, kami minta sanksi kepada sekolah yang nakal. Misalnya ada sekolah yang nakal yang menerima siswa ini dengan cara yang tidak benar. Ini kami minta kepala sekolahnya dicopot. Itu. Tegas ini ya, tegas. Kepala sekolah dicopot. Kemudian bagi kami ya, kita sudah komitmen bahwa sudah ada jalur yang ditetapkan oleh dengan peraturan. Zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jangan sampai digunakan 4 jalur ini untuk jalur titifikasi. Saya selaku Ketua Komisi 4 tidak terima itu. Dan kita akan coba nanti bekerja sama dengan Ombudsman juga ya. Ombudsman juga bekerja sama dengan LSM. Pokoknya kita awasilah supaya hak-hak masyarakat khususnya yang memang betul-betul mereka
bisa dapat di suatu sekolah jadi tidak dapat, ini kita tidak mau. Nah, cuma masyarakat juga kita harus pahami ya, kalau memang siswanya, anaknya tidak dapat ya, atau siswanya tidak dapat sekolah di situ, koreksi apa yang jadi persoalan. Nah, kalau tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat ya, nah kita juga harus legowo seperti itu ya. Ya, tapi dengan syarat tentu saja pihak sekolah juga bisa memberikan pemahaman, ya, pengertian dan argumen begitu Pak. Kita di Komisi 4 kemarin sudah minta kepada pihak Dinas Pendidikan, tapi rupanya mereka sudah lebih dulu mengadakan sosialisasi sampai ke sekolah. Alhamdulillah Pak. Jadi sebetulnya dengan aturan, dengan realisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidak ada masalah sebelumnya. Cuma tinggal bagaimana nanti eksekusinya di lapangan. Sampai dengan saat ini apakah lembaga DPRD itu sudah menemukan adanya kemudian temuan-temuan di dalam pelaksanaan PPDB ini? Sampai saat ini untuk PPDB tahun 2024-25 ini kita belum menemukan. Belum ada temuan. Oke, dan dengan sanksi yang juga sudah diatur begitu Pak ya? Artinya jika pun nanti ada temuan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara, tentu DPRD akan bersikap tegas. Dengan paling tidak tadi itu sudah Anda katakan akan mencopot kepala sekolahnya. Ya, walaupun bukan wewenang kami mengusulkan untuk kepala sekolah yang nakal dalam PPDB ini, atau siapapun yang nakal dalam PPDB ini, kita minta itu segera dicopot. Ya, artinya warga juga bisa proaktif begitu ya? Ya, kita minta warga juga mengawasi dan juga mengadu kepada lembaga DPRD begitu. Dan boleh. Anda siap untuk merespon Komisi 4 khususnya? Siap. Baik, Pak Marsidi, ini kan kita tahu bahwa di sebuah kabupaten misalkan di satu kabupaten itu di satu kecamatan ada satu SMA dan juga ada satu SMK. Nah, kita ada sebuah fenomena misalkan seorang calon siswa begitu ya yang ingin mendaftar namun dia tidak dapat begitu. Sedangkan untuk ke SMA lainnya kan jarak zonasinya ini masih terlalu jauh ini. Ini bagaimana Bapak melihat? Nah, dia tidak dapat itu karena apa misalnya ya? Nah, di setiap sekolah itu kan ada kota Pak. Misalnya satu rumbel itu 36. Kita hitung aja satu rumbel 36 ya. Tiba-tiba animo masyarakat 40. Berarti kan ada 4 yang tidak bisa. Kan gitu kan? Nah, tidak bisa, harus tersisi. Nah, ini kan ada pilihan. Ya, kalau memang ada sekolah swasta, ya di swasta. Kalau memang tidak ada, seperti Bangka Tengah misalnya tahun kemarin, ya ada jalur zonasi 23 Pak. Anak itu misalnya di Bangka Tengah, ya mau ke SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, jelas nggak bisa Pak, karena di sana ada SMA. Tapi kalau misalnya di Tukak Sadai, Bapak tahu Tukak Sadai, di situ hanya ada SMK. Betul. Jarak ke Teboli ke SMA Negeri 1 itu 40 kilo. 40 ya, kilo. Bagaimana itu? Makanya ada kebijakan lain ya. Zonasi itu ada 5% kalau tidak salah ya untuk zonasi 1, 2 dan 3, 2 dan 3 ya. Zonasi 1 itu sudah ditetapkan misalnya 60%. Nah, sisanya itu ya diberikan peluang kepada anak-anak yang zonasinya zonasi 2, zonasi 3. Tapi dengan catatan mereka harus ada kelebihan. Ya. Artinya ada prestasi lain yang mendukung. Nah, itu bisa dimanfaatkan itu. Ada upaya kemudian dari pihak pemerintah bersama dengan DPRD untuk kemudian bisa menambah lagi jumlah sekolah menengah atas khususnya di setiap kabupaten sehingga siswa dengan jumlah yang cukup besar dengan minat yang besar itu bisa tertampung. Ya, jadi alhamdulillah Pak, khususnya Pangkal Pinang ya. Kita Pangkal Pinang ini kan selalu jadi masalah tiap tahun karena banyak animo daripada masyarakat ingin sekolah anaknya di SMA negeri ya. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini jadi dengan segala daya upaya kita sekali lagi tidak mengecilkan swasta, ya, tidak mengecilkan swasta, tapi kita memberikan peluang kepada masyarakat kita. Yang pertama SMA Negeri 1 itu kita tambah 1 rumbel. Oke. Ya. SMA Negeri 2 2 rumbel. SMA Negeri 3 1 rumbel. SMA Negeri 4 di Pangkal Pinang ini 2 rumbel. Ada 6 rumbel. Jadi tadinya kita wanti-wanti ya dengan swasta. Tapi melihat daripada kota, jumlah animo dengan kota itu jauh lebih banyak, ya. Betul. Jadi kita tidak khawatir, tergantung swastanya bagaimana bisa berkompetisi, ya, berkompetisi. Kalau sekolah swasta itu bagus, seperti Muhammadiyah, kemudian Santo Yosef, mereka ada susah jadi siswa. Betul. Ya, gitu. Nah, ini ada upaya penambahan jumlah rumbel. Apakah ini juga bisa mengakomodir jumlah kuota di setiap jalur PPDB sehingga bisa diterapkan di Bangka Belitung? Bisa. Bisa. Jadi kita sudah ada hitung-hitungannya bersama dengan Dinas Pendidikan, nanti dikonfirmasi ya. Sudah ada hitung-hitungannya. Artinya siswa yang zonasi ya, afirmasi
itu insya Allah semuanya bisa dapat diterima, Pak. Oke. Ya. 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 Baik, Pak Marsidi, terakhir ini apa kemudian yang ingin Anda sampaikan kepada semua stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, dan juga pihak sekolah ini dalam rangka PPDB 2024? Yang paling penting bagi kita, ya kita kepingin generasi baru ini adalah generasi yang berkualitas. Ya. Generasi yang tidak dikontaminasi oleh pikiran-pikiran, ingin mendapatkan sesuatu itu dengan cara memaksa. Ya. Ya, kita tidak mau seperti itu ya. Misalnya anaknya tidak pintar, kemudian dia memaksa, ingin masuk ke sekolah yang dianggap dia favorit, ya. Sehingga nanti dia sekolahnya terpaksa. Kemudian kalau dia menggunakan jalur tidak jelas, ini anak ini kan nanti kita khawatirnya mindsetnya juga nggak jelas ketika dia sudah menjadi apa ya, pejabat barangkali. Ya, kita berharap anak-anak kita kan sukses semua. Jadi kita minta kepada masyarakat jangan memaksa anaknya ketika anak itu tidak memenuhi syarat untuk di sekolah yang dituju. Ya, nah, kita berharap jangan memaksa diri lah. Nah, kemudian kepada stakeholder yang lain ya, yang apa namanya, yang terkait dengan masalah PPDB ini, kita berharap juga mereka bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya ini PPDB kita 2025 ini sudah ada aturannya. Dan kami yakin kami sebagai anggota DPRD yang punya fungsi pengawasan itu selalu kami awasi, Pak. Kami minta penerimaan PPDB tahun ini betul-betul murni, tidak ada ini dan itulah. Ya, makasih. Oke, baik. Pak Marsidi, terima kasih atas perbincangannya. Semoga pelaksanaan PPDB ini bisa berlangsung dengan lancar begitu ya, tanpa ada masalah apapun seperti tahun kemarin, dan juga bisa kemudian siswa yang ingin bersekolah bisa tertampung. Dan PR pemerintah tentu saja menjadikan semua sekolah menjadi SMA favorit begitu, Pak Marsidi ya. Baik, saudara, kita akan kembali lagi tentu saja perbincangan nantinya saya akan bersama dengan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung. Tetaplah di Dialog 21.